10 Universitas Trunojoyo Madura. Baru saja dimulai sejak pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat diselenggarakan acara Focus Group Discussion FGD Sekolah Integritas bersama dengan narasumber utama yakni Haji Lalu Hardian Irfani STMS yang merupakan Wakil Ketua Komisi 10 DPR Republik Indonesia dan juga bersama dengan Dr. Katarina Mulyana Girsang SHSEMH yang merupakan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. FGD ini juga dirangkai dengan penandatanganan Fakta Integritas sebagai bentuk komitmen dalam membangun budaya integritas di dunia pendidikan. Kita meluncurkan Sekolah Integritas UTM. Semoga menguatkan akuntabilitas dan integritas tata kelola perguruan tinggi UTM sebagai kampus yang unggul, tangguh, dan mandiri. Universitas Trunojoyo Madura terus meneguhkan komitmennya dalam membangun budaya integritas di lingkungan pendidikan tinggi. Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui peluncuran ikhtisar program sekolah integritas akademik dan tata kelola menuju Good University Governance. Dengan menghadirkan dua narasumber utama, yang keduanya menekankan pentingnya integritas dalam mewujudkan kampus unggul yang bersih dari korupsi. Bagaimana kesan bahwa UTM ini ternyata ada di Madura menurut Bapak dan Ibu? Boleh dari Saya sangat impress, terkesan karena ini kunjungan saya pertama sebagai dirjen sejak 2020 dan tentu saja saya sangat merasa memiliki satu keyakinan bahwa UTM bisa maju untuk mengalahkan PTN-PTN di sekitar di wilayah Jawa Timur. Ya, saya melihat keberadaan UTM di Madura ini menjadi kawah candra di muka bagi calon-calon pemimpin bangsa. Kami meyakini bahwa ke depan UTM akan semakin maju, semakin tangguh, semakin mandiri, dan tentunya punya visi dan misi untuk tidak hanya mengangkat harkat dan martabat generasi muda Madura, tetapi untuk generasi muda Indonesia. Kemudian bagaimana mungkin Bapak ada saran masukan untuk meningkatkan integritas dari Universitas Jawa Madura? Untuk meningkatkan integritas ada 3 kunci utama yang paling tidak harus ada. Pertama adalah komitmen pimpinan dan seluruh jajaran menyadari bahwa tanpa integritas maka kualitas yang akan kita wujudkan tidak akan tercapai. Kedua, akuntabilitas ini adalah satu komitmen untuk patuh terhadap aturan yang ada. Ketiga adalah transparansi. Nah, transparansi ini akan terwujud jika sudah ada sistem informasi digital yang terpadu. Jadi minimal 3 itu adalah menjadi satu penentu wujudnya integritas UTM. Ya, bagi saya prinsip Ingarso Suntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tukuri Handayani harus betul-betul dilaksanakan dan diterapkan di kampus UTM ini. Nah, sehingga kalau itu dilaksanakan, saya meyakini integritas semua keluarga besar dan sivitas akademika di kampus UTM ini akan tumbuh dan menjadi pribadi-pribadi yang siap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Bahwa kan sekarang jadi soalnya bahwa UTM itu ada UTM gitu. Kira-kira perhatian Ibu Kementerian dan juga Bapak DWN untuk Madura dan UTM sendiri ke depannya seperti apa? Kalau kami dari kementerian, misalnya tidak bisa membedakan semua kampus, tetapi kita memiliki kebijakan terkait kampus-kampus yang memang berada di daerah-daerah tertentu yang memerlukan intervensi itu harus mendapatkan satu kebijakan khusus. Ya, sehingga kami berharap memang UTM bisa untuk menunjukkan eksistensinya dengan menunjukkan bahwa selama ini UTM sudah memberikan makna, memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar sehingga memerlukan program-program apa yang perlu dibantu oleh kementerian. Karena saat ini tagline di saya berdampak itu harus menjadi roh bagi seluruh penyelenggara perguruan tinggi. Salah satunya soal pendirian fakultas kedokteran mungkin. Ya, termasuk fakultas kedokteran yang saat ini Bapak Presiden kan sudah menyampaikan ya bahwa tidak ada lagi pembatasan atau dibuka
kembali karena kekurangan. Oleh karena itu yang paling perlu disiapkan adalah persyaratannya Pak, dari sumber dayanya, karena sumber daya ini juga menjadi isu mengapa sulitnya kita membuka fakultas kedokteran. Jadi saya tentu saja berharap bahwa persiapan-persiapan yang matang itu akan memperlancar terbukanya fakultas kedokteran di wilayah Madura. Ya, sebagai mitra dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, tentunya kami di Komisi 10 selalu mendukung, selalu betul-betul membersamai segala program-program yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Apalagi khusus di UTM ini yang memiliki kekhasan tersendiri, ini patut dipertahankan, dikembangkan, dan menjadi ciri khas tersendiri dibanding kampus-kampus lainnya. Kami di Komisi 10 dan di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi punya komitmen yang sama agar kampus-kampus kita tidak hanya UTM tetapi kampus-kampus lain memiliki visi dan memiliki prestasi yang luar biasa demi memajukan pendidikan kita di Indonesia. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh jajaran pimpinan kampus. Dengan kegiatan ini, UTM menunjukkan langkah nyata menuju sistem tata kelola perguruan tinggi yang baik dan menjadi kampus yang berdaya saing tinggi dengan menjunjung tinggi nilai integritas. Saya Nur Imamah dan Fit sebagai juru kamera, UTM TV melaporkan.